to my channel Indra Nomluat, salam 123. Yes. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sedang menonton channel saya, dan yang telah. Kiranya kalian diberikan keberkahan, rezeki yang banyak, juga bisnis kalian, juga orderan kalian sebagai sales, teman-teman, kawan-kawanku, dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Kiranya kebutuhan kalian, gaji kalian tahun depan naik, dan kiranya apa yang kalian berikan dukungan terhadap saya, biar segalanya kalian butuhkan terjadilah, terutama kebutuhan kalian masing-masing dan keinginan kalian yang belum dapat pekerjaan. Kiranya kalian mendapatkan pekerjaan mungkin bulan ini, bisa jadi tahun depan, dan biar segala yang kalian butuhkan dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Dan terutama terima kasih yang sudah subscribe, terutama itu yang sangat penting, karena kalian adalah mendukung saya dan saya adalah duta buat kalian di mana saya berada. Oke, hari ini kita berbicara tentang tips negosiasi. Tips negosiasi itu banyak macam hal, tentunya dari sisi harga. Oke, pengalaman saya ketika saya bekerja di consumer good itu biasanya harga itu adalah sesuai dengan price list, itu adalah net. Dan ketika ada pemilik toko yang mau mengambil lebih banyak, biasanya dari pihak manajemen memberikan diskon tertentu. Biasanya seperti itu. Tetapi dengan harga yang sesuai dengan di price list, sebagai sales kita tidak berhak untuk memberikan, mungkin menginformasikan harga yang lebih tinggi, karena biasanya standar di seluruh suatu produk konsumer itu sama rata, semuanya di seluruh provinsi. Itu dari sisi consumer good. Dari sisi material bangunan, ketika price listnya, harganya itu biasanya ada beberapa hal yang tercantum dengan diskon yang normal. Ketika mungkin 20 plus 5 atau 25 plus 5 plus 10 atau 2%. Dan ketika ada negosiasi dari pemilik toko, mungkin mereka dengan adanya mungkin beberapa alasan, mereka meminta potongan lebih rendah lagi dengan alasan ada satu, mungkin alasan memberikan kontribusi, mungkin memberikan bonus buat beberapa karyawan di lapangan, tentunya di proyek. Nah, biasanya pemilik toko mohon untuk tolong dipotongkan lagi, biasa dari standar mungkin 20 plus 5 potongan dari harga yang sesungguhnya. Pemilik toko memberikan informasi kalau bisa ada tambahan potongan 2% atau 3%, karena dengan alasan untuk memberikan bonus kepada mungkin kepada para proyek atau orang yang membeli produk, seperti produk purchasingnya seperti itu. Nah, dari sisi itu kita sebagai sales tidak berhak memberikan, mungkin menaikkan atau menurunkan lebih harga dari bottom, tetapi sesuai ikut manajemen perusahaan. Nah, dari sisi dunia handphone, biasanya pengalaman saya ketika harga yang ditentukan dari manajemen mungkin harga mungkin 1 juta, tetapi dengan harga pasar biasanya kami memiliki wewenang sales kepala depo, biasa mungkin kami potong mungkin 10.000 atau 20.000, jadi 980.000. Dan kebetulan ketika ada nego quantity, biasanya kami harus lapor kepada manajemen. Dari negosiasi harga itu akan menimbulkan transaksi ketika sudah dengan harga kesepakatan. Contohnya net di 970.000 dari harga 1 juta. Dari situlah paling tidak sebelumnya ya mungkin kami kasih harga yang sesuai dengan standar, tetapi di situ kami sales memiliki wewenang bottomnya dengan harga berapa. Tetapi di atas manajemen atau biasanya di sales manager memiliki bottom harga ketika memberikan potongan. Jadi ketika sebagai sales di dunia handphone, bahwa kita tidak langsung memberi harga kepada pemilik toko atau pada dealer kita dengan harga net. Jadi beda dengan di consumer good dan di dunia bangunan. Tetapi di dunia handphone, bahwa kita harus memberikan informasi tentunya 1 juta, kita akan memberikan 1.100.000 atau 1.050.000. Disitulah kita bernegosiasi antara pemilik toko atau dealer dengan salesman, ya, dengan kepala depo. Dan ketika biasanya dengan ada mungkin pemilik toko mau mengambil banyak, kalau bisa dikurangi mungkin dengan harga 1 juta atau 1.025.000, atau bisa jadi mereka meminta harga yang lebih rendah. Nah, dari situ bahwa dari pihak manajemen akan melihat harga yang cocok dengan perhitungan, dengan keuntungan, apakah
pengambilannya berapa kuantitinya, dan pembayarannya itu harus jelas. Jadi harga yang bagus bisa menyangkut dengan kuantiti dan pembayar yang tepat. Dari situlah wewenangnya dari pihak sales depo atau kepala depo tidak ada, tetapi dilimpahkan kepada sales manager, bisa jadi sales manager Botabek atau bisa jadi general manager. Tetapi kita sebagai sales itu harus menginformasikan kepada manajemen. Nah, dari sisi untuk yang produk lain, mungkin yang di sisi lain kami sebagai orang lapangan, sebagai sales bisa memberikan informasi dan mendapatkan informasi bahwa harga yang diberikan kepada manajemen tentunya dengan harga mungkin 700.000. Dari situ kami sebagai sales, atau mungkin dari sisi luar kota, saya sebagai sales bisa memberikan harga di 790.000. Dengan dari manajemen memberikan informasi net harga 750.000, saya tidak membuka harga 750.000, tetapi saya membuka harga di 790.000. Dari situ saya memiliki kekuatan atau power ketika saya bernegosiasi dengan pemilik toko di luar kota maupun di dalam kota. Dari situlah manajemen atau pemilik toko bisa bernegosiasi dengan saya tanpa negosiasi sama manajemen top level manajemen, karena ada beberapa hal yang harus manajemen, mungkin top level manajemen memutuskan, tetapi ada hal-hal yang bisa saya putuskan karena manajemen bisa memberikan informasi bahwa level harga net itu di harga misalnya 750.000. Tetapi dengan saya membuka harga 790.000 berarti saya bisa bernegosiasi dengan pemilik toko, demikian juga pemilik toko bisa bernegosiasi dengan saya. Karena disitulah fungsinya kita sebagai sales, ada beberapa produk yang memiliki wewenang bahwa harga bisa dinegosiasikan dan juga dikuantitikan. Jadi ada mereka harga bisa dinego, kuantiti pengambilan juga bisa dinegokan. Dan tentunya dari situ kita bisa memberikan kontribusi bahwa sebagai sales tidak harus menjual patokan dengan harga net, karena kita berbicara bagaimana kita memberikan keuntungan kepada perusahaan dan memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan. Dari sisi negosiasi itu kita bisa memberikan hal-hal yang berupa, mungkin contohnya beberapa kemarin ketika mengambil produk saya dengan harga saya katakan mungkin 800.000 dengan potongan, ada potongan beberapa 10.000 atau 20.000, dan ketika mencapai 500 kuantitinya unitnya dan akan ditambahkan dengan 10.000 dengan ada momen-momen tertentu, karena menjelang akhir tahun biasanya beberapa dealer, beberapa toko biasanya mau mengambil produknya. Kenapa karena yang saya katakan biasanya mereka mendapat harga mungkin 790.000, tiba-tiba dengan adanya program untuk akhir tahun bisa jadi di bawah 790.000 dan dengan ada potongan beberapa hal yang diberikan dari manajemen. Untuk negosiasi ini sangat ampuh ketika kita sebagai sales memberikan informasi kepada pemilik toko. Dan dari sisi itu keuntungan kita ada sebagai sales memiliki kewenangan dan power bahwa kita ada beberapa hal yang harus kita sampaikan kepada manajemen, tentunya kepada pemilik atau kepada level mungkin manajer. Tetapi dari sisi sales, kepala depo, ada beberapa hal yang kita merasa kita memiliki kewenangan bahwa kita memberikan keuntungan kepada perusahaan tanpa harus bertanya kepada manajemen, karena kita manajemen atau owner memberikan harga yang net, yang bottom. Jadi kita harus ketahui posisi kita, tetapi kita tidak boleh menginformasikan kepada para pemilik toko dan para dealer bahwa harga sesungguhnya netnya harga seperti ini. Supaya kenapa? Supaya dari situ kita bisa memberikan negosiasi mungkin dari harga, dari segi kuantiti, dan dari segi promo lainnya. Dan dari situlah manajemen bisa menilai bahwa kita bisa memberikan keuntungan atau tidak kepada perusahaan, dan kita bisa memberikan keuntungan tidak kepada para pemilik atau dealer di luar kota, di dalam kota. Dari sisi itulah bahwa di negosiasi itu sangat mungkin alot, tetapi kalau kita sudah mengetahui dan sudah berpengalaman dan menilai karakteristik toko atau pemilik toko atau dealer kita, bahwa sebenarnya negosiasi itu tidaklah sulit, tetapi bagaimana kita menginformasikan kepada pemilik toko bahwa ada beberapa hal keuntungannya dan
ketika Bapak Ibu mungkin rekan-rekan pemilik toko mau mengambil produk ini, tentunya kedepannya stoknya, alokasinya tidak mencukupi. Jadi kalau bisa Bapak Ibu bisa mengambil produk sekarang, dan kedepannya mungkin kita tidak bisa mencukupi karena kondisi barang tidak ready. Jadi seperti itu. Dan itu saja mungkin teman-teman sebagai negosiasi juga bisa berbicara tentang ketika kita mau melamar pekerjaan, harusnya berbicara dengan gaji mungkin sesuai dengan UMR mungkin saat ini mungkin 4 juta, dan Bapak Ibu atau rekan-rekan sebagai sales sudah bekerja, teman-teman sudah bekerja mungkin 3-4-5 tahun, mungkin gaji sekarang mungkin 6 juta, kita bisa bernegosiasi dengan gaji dari 6 juta kita minta mungkin dengan harga 9 juta. Dari situ akan terjadi negosiasi berapa kemampuan kita, dan kita merasa memberikan kontribusi, sumbangsi kepada manajemen, tentunya dengan standar. Tentunya teman-teman bisa menilai ketika Anda membuka gaji mungkin 9 juta, sebelumnya harga gaji Anda mendapatkan 6 juta. Dari situ Anda bisa bernegosiasi, tentunya dengan beberapa hal yang Anda pertimbangkan. Itu saja teman-teman yang berbicara tentang negosiasi harga, berbicara juga wewenang kita sebagai sales, dan bagaimana juga kita bernegosiasi dengan pendapatan kita dengan gaji. Lebih kata kurang, itu pengalaman saya, dan saya tidak memiliki seperti maksud saya adalah tidak melebihi dan mengurangi, karena saya memiliki pengalaman hal itu. Jadi saya menceritakan, men-sharekan ketika saya membuat konten bahwa ada beberapa hal yang saya memiliki kewenangan. Sebelumnya ketika saya sebagai sales tidak memiliki wewenang, tetapi saya memiliki wewenang untuk menentukan harga, dan di situ saya bisa bernegosiasi antar pemilik toko dan sebelumnya ketika mereka menentukan mau meminta harga yang lebih murah. Oke, salam 123 dari saya. Jangan lupa subscribe, kiranya ini sangat membantu dalam hal bernegosiasi. Salam 123, yes.